kami relawan Pak Jokowi memberikan dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melaporkan di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah, karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baik ya. Ini kan berkelanjutan, terus mengembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan Pihak beres Jokowi Pak kah? Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi Bukan kan pengadilan umum, ya kan? bukan pengadilan Karena kan masalah umum. juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita produk bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT TUN. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini nyeret. dan gelar Memang perkaranya sudah sampai buktinya di mana? di situ. Apakah Oke, akan dilaksanakan kita bicara perkara atau bergantian tidak? ya. Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib. Lah, saya Oke, kan Pak jadi Susno, berikan oleh Bu silakan. Vina. Silakan, Kata mau Pak nyambung, Susno. ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Ya, oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan TUN, ya tata usaha negara. Nah, oke. Saya belum sampai mau TUN mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan rananya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana rananya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki apakah ijazah itu sah dimiliki oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara sah dan benar? Nanti peradilan TUN lah yang akan memeriksa. Untuk seseorang mendapatkan ijazah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu wewenangnya peradilan tata usaha negara. Nah, jadi mari kalau ini dihentikan, dicabut oleh Pak Jokowi, itu pencabutan masalah laporan pencemaran nama baiknya. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan, Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu, Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka.
karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Oke. Oke, Bang Andi silakan direspon. Ya, kalau saya kita tunggu saja bagaimana, itu kan haknya Pak Susno bicara begitu ya kan. Kan Pak Susno sudah bukan lagi sebagai Bareskrim, Kabar Bareskrim sebagai pengamat lah ya. Ya kita menghargai itu apa tanggapan dari Pak Susno. Ya, kita secara akal sehat saja lah kali itu. Bahwa ini kan sudah bukan hanya masalah ijazah itu sendiri yang dituntut, ini kan ada masalah pencemaran nama baik. Di situ ada juga kan, ada pasal juga Undang-Undang ITE yang dilampirkan juga di sana ya kan. Jadi kita lihat bagaimana penyidik ini bisa menyembuhkan dan bisa gelar perkara gitu. Iya, katanya penyidikan manakala sudah ditingkatkan telah ada 2 alat bukti ya. Tetapi 2 alat bukti itu tidak cukup ya. Karena apa? Alat bukti itu bukan hanya sekedar jumlah, tapi harus saling bersesuaian. Nah, ini tidak bersesuaian. Kenapa tidak bersesuaian? Hukumnya. Ya. Ya kita akal waras kita aja. Kan selama ini kan dia berteriak-teriak itu loh, ya kan, tidak akan minta SP3, kita akan jelas, kita Tidak tunggu akan minta Pak maaf. Jokowi nanti di pengadilan. Nah sekarang dia minta SP3, artinya apa ya? Ini sudah kepepet bahwa saya Bentar, ini mereka harus nggak koreksi. punya barang Bukan minta buktinya, itu SP3. nggak ada untuk itu. Yang kita tantang kok. Yuk pra-peradilan aja, ayo kita pra-peradilan gitu loh. Itulah namanya gentle untuk Bukan. itu. Ya. Tapi kan Salah. nggak berani pra-peradilan. SP3 itu Paham sebuah itu. keniscayaan. Kalau satu LP-nya dicabut, ibaratnya ini ada kandang macan. Kandang itu isinya 8 macan. Oke. Pintunya untuk mengeluarkan 2 macan gimana caranya? Ya pintunya dibuka. Baru macannya keluar. Kalau macannya nggak keluar semua, berarti tuyul yang keluar. Oke. Bukan macan. Iyalah. Tapi karena 2 pertanyaan macan saya ini kan itu sudah minta macan maaf. atau rasul yang di dalam? Nggak usah. Ini kan delik aduan. Nggak usah. Bukan delik aduan. Ada pasal-pasal yang diadukan tuh bukan delik aduan. Dia tadi nantang, mana ijazah asli, loh ijazah asli UGM tuh kayak gini nih. Oke. Mana ijazah Jokowi, ada nggak watermarknya? Ada nggak embosnya? Nggak ada embos, nggak ada watermark. Oke. Berarti palsu ijazah. Ini Jelas. coba. Inilah orang yang selalu menuduhkan palsu-palsu, padahal Oke. dia sudah melihat di gelar perkara khusus. Ya, Pak Jokowi ada embosnya, ada Mana? watermarknya, ada Oke. yang namanya Mana? Pernah pegang lintas belum? merah. Tapi yang menarik buat Pernah saya, pegang belum? dia Oke. itu dengan Pernah keyakinan pegang penuh, belum? dia mengatakan bahwasanya besar ini. ijazah yang betul itu yang punya saya dan ada hologramnya. Oke. Ini Oke. artinya, Oke, oke. Padel ya. Ya. Artinya ini pembohongan karena saya punya Oke. ijazah yang ada hologram. Ya. Hologram Dia itu udah bohong. tahun 2009 baru ada Universitas Gajah Mada hologramnya. Scan ijazahnya bohong. Sisanya itu Yang adalah mengatakan Pak pembohongan Rifai. besar yang Ya. dilakukan udah. oleh Rosuryo. Udah. Yang Oke. Udah bohong lah. apa? Baik. Bohong kedua Ada kali nih. Baik. Di dua Ini tim nasional ini bohong. menarik. Ya, halo teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman publik dihebohkan dengan aksi unjuk rasa besar-besaran di Solo. Ya, di mana teman-teman ratusan massa yang bergabung dalam aliansi rakyat bergerak kedapatan menggeruduk kawasan dekat kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Wah, ada apa sebenarnya? Mari kita bedah faktanya teman-teman. Ya, yang menjadi inti masalah atau penyampaian fakta di sini teman-teman, aksi yang dipimpin oleh Koordinator Usman Amiruddin ini menuntun aparat penegak hukum untuk bersikap adil tanpa pandang bulu. Di mana teman-teman mereka mendesak agar mantan Presiden Joko Widodo beserta kroni-kroninya diadili terkait kebijakan-kebijakan selama 10 tahun terakhir yang dinilai merugikan rakyat. Ya teman-teman, tapi ada satu isu krusial yang kembali mencuat dengan sangat kencang di aksi ini, yaitu soal dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Ya, bahkan teman-teman dalam beberapa konferensi pers hukum terkait perwakilan hukum menegaskan bahwa sudah ada pelapor resmi yang dilayangkan oleh sejumlah tokoh seperti Rizal Fadila dan Heru Purwanto. Ya, di mana Kebemes Polri ketegangan Mei lalu, di mana teman-teman mereka mendesak pihak kepolisian untuk membuka substansi perkara ini agar clear sebenarnya asli atau palsu. Yang menjadi pembahasan atau sisi hukum keganjalan kasus teman-teman, ya tidak cuma itu semua saja teman-teman, pihak kuasa hukum mengawal
Isu ini sudah menyoroti adanya keganjalan dalam proses hukum terhadap tokoh-tokoh yang vokal menyuarakan isu ijazah ini. Ya, ini seperti penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, teman-teman, kita bayangkan proses hukumnya dinilai melanggar batas waktu KUHP yang seharusnya 14 hari tanpa malar-molor sampai lebih dari 100 hari tanpa kejelasan berlimpahan perkara. Ya, ada juga keanehan soal pelapor dari organisasi tertentu yang menggunakan pasal ujaran kebencian, padahal organisasi itu kan benda mati. Kok bisa merasa dihina atau dirugikan secara personal? Nah, teman-teman semua, gerakan ini kabarnya tidak akan berhenti di sini. Ya, mereka terus menuntut DPR serta Komnas HAM untuk membuka ruang audiensi. Nah, teman-teman, bagaimana menurut pandangan teman-teman semua? Apakah tuntutan massa di Solo ini mungkin menjadi gerakan penegak hukum demi transparansi, ataukah ada mautan atau politisi di dalamnya? Ya, teman-teman, mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini, dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada tanggapan-tanggapan netizen terkait isu polemik ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Mocha. Di sini dia berpendapat, teman-teman, jangan harap kepada Kejaksaan, KPK, dan DPR sudah jadi pelindung rezim biadab. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Tuan Nayung. Di sini dia berpendapat, teman-teman, langsung aja geruduk rumahnya. Jangan tanggung-tanggung, polisi menghalangi lawan, jangan takut. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ahmad Yani. Di sini dia berpendapat, teman-teman, tambang lahan perkebunan sebutan menteri, Mendiknas, Menak, BUMN, aturan hukum, konstitusi rubah banyak lagi, pantasan segera diadili termasuk keluarganya. Teman-teman, kita lanjut. Ichas Hamid juga memberikan tanggapannya. Si bodoh Jokowi menganggap rakyat Indonesia bisa total dibodohin seperti ternak dan sendera politiknya. Antek bisnisnya emang tidak bodoh karena yang dilihatnya limpahan cuan meski bertentangan dengan narasi ideologisnya. Teman-teman, kita lanjut. Satrio Ponco memberikan tanggapannya, sudah semakin membara. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sapru Udin juga memberikan tanggapannya, emang malu-maluin. Ya, Hotmawati Panggabean juga memberikan tanggapannya, teman-teman, mantul kalian. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Suhair Mansur memberikan tanggapannya, maju terus mahasiswa, mahasiswi dan rakyat, tanggap Wiwi, kami mendukung dan kami doakan semoga berhasil, amin. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Safawi Ari. Di sini dia berpendapat, teman-teman, ora percaya neng pengadilan bakal adili Jokowi, kecuali pengadilan rakyat atau rakyat sendiri yang mengadili baru bisa. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ginang Ja memberikan tanggapannya. Ya, polisi bukan takut mengadili Jokowi, tetapi polisi backing Jokowi. Jangan tertipu dengan KPKI, salam akal sehat. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Redmas Dusuki memberikan tanggapannya. Di sini dia berpendapat, teman-teman, daya rusak manusia pembohong ini selama 10 tahun memimpin negara sangat melebihi geos PKI. Tapi negara dan semua penyelenggaraannya, khususnya penegak hukum, diam dan terkesan terlibat dengan gerakannya dalam menghancurkan negara sebagai pengkhianat. Maka wajib untuk ditangkap dan diadili serta cabut semua amanah rakyat sebagai penyelenggara negara, mulai dari wali kota, gubernur, dan presiden, juga semua fasilitas negara, uang diterima dan yang sudah dinikmatinya. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa, teman-teman, untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini. Dan demikian saja, teman-teman, jangan lupa saksikan video berikutnya. Tak kalah menarik, salam NKRI harga mati.